Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pecinta cerita horor, selamat datang di channel Gendam Misteri. Sebelum lanjut, mari bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like terlebih dahulu, serta bagikan video ini kepada teman-temanmu. Kalau sudah, mari langsung saja masuk ke dalam cerita kali ini. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Rina baru saja menyelesaikan pekerjaannya di sebuah kantor di pusat kota. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jalanan mulai sepi, hanya beberapa kendaraan yang melintas sesekali. Rina memang terbiasa pulang larut, namun malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan. Rina memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang melewati sebuah hutan kecil di pinggir kota. Jalan ini memang lebih sepi, tapi biasanya lebih cepat sampai ke rumahnya. Namun, malam ini, keheningan hutan terasa begitu mencekam. Suara binatang malam yang biasanya terdengar, malam ini sunyi senyap. Hanya suara deru motor Rina yang memecah kesunyian. Tiba-tiba, di tengah jalan, Rina melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan rambutnya terurai menutupi sebagian wajahnya. Rina mengerem motornya dengan refleks, jantungnya berdebar kencang. "Permisi mbak," sapa Rina ragu-ragu. Namun, wanita itu tidak bergerak, tidak menjawab, hanya keheningan yang menyelimuti. Rina mulai merasa tidak enak. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Rina memutuskan untuk memutar balik motornya. Namun, baru saja dia akan berbalik, wanita itu perlahan menoleh. Rina terkejut. Bukan main. Wajah wanita itu pucat pasi, dengan mata yang merah menyala menatapnya tajam. Belum sempat Rina melarikan diri, wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak terlihat ramah sama sekali. Kemudian, dengan suara yang lembut namun dingin, wanita itu berkata, "Kau terpilih." Sebelum Rina sempat mencerna perkataan wanita itu, tiba-tiba muncul beberapa sosok lain dari balik pepohonan. Mereka juga mengenakan pakaian serba putih dengan wajah yang pucat dan tatapan kosong. Rina merasa terperangkap. Salah satu sosok itu, seorang pria dengan pakaian yang lebih mewah dan aura yang lebih kuat, mendekati Rina. "Selamat datang, calon pengantin," ucapnya dengan senyum yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. Dalam sekejap, Rina sudah tidak berada di jalan hutan lagi. Dia berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Sebuah istana megah dengan arsitektur yang aneh, diterangi oleh cahaya obor yang menari-nari. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang terasa asing dan mengganggu. Rina melihat sekelilingnya dengan tatapan kosong. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di depannya, pria berpakaian mewah itu tersenyum puas. "Kau berada di istanaku," katanya. "Dan sebentar lagi, kau akan menjadi permaisuriku." Rina mencoba berbicara, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun suaranya hanya berupa bisikan lirih. Dia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Raden Arya, penguasa istana ini. Dan istana ini ternyata bukanlah istana manusia. Ini adalah istana dari alam gaib, alam jin. Rina tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin dia, seorang manusia biasa, bisa tersesat dan akan dinikahkan dengan seorang jin? Dia mencoba memberontak, namun kekuatannya tidak sebanding dengan makhluk-makhluk di sekitarnya. Malam itu, Rina dipakaikan gaun pengantin yang indah, namun terasa dingin dan berat. Wajahnya dipoles dengan riasan yang membuatnya terlihat pucat dan asing. Dia dibawa ke sebuah ruangan yang besar dan mewah, di mana Raden Arya sudah menunggunya di singgasana. Upacara pernikahan itu terasa begitu aneh dan menakutkan. Tidak ada pendeta atau penghulu seperti pernikahan manusia. Hanya lantunan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Rina mengerti, dan tatapan mata para penghuni istana yang seolah menelanjanginya. Setelah upacara selesai, Rina dibawa ke sebuah kamar pengantin yang luas dan gelap. Raden Arya mengikutinya dari belakang.
dengan senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Rina merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Dia tahu malam ini akan menjadi malam yang paling menakutkan dalam hidupnya. Malam-malam berikutnya terasa seperti siksaan bagi Rina. Dia diperlakukan layaknya seorang permaisuri, namun dia merasa seperti tahanan di istana yang megah ini. Setiap malam, Raden Arya datang ke kamarnya, dan Rina harus berpura-pura menjadi istrinya. Namun, di tengah keputusasaannya, Rina mulai memperhatikan hal-hal aneh di istana itu. Bayangan-bayangan yang bergerak sendiri, suara-suara bisikan di malam hari, dan lukisan-lukisan di dinding yang seolah hidup. Dia merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kemegahan istana ini. Suatu malam, saat Raden Arya sedang tidak ada, Rina memberanikan diri untuk menjelajahi istana. Dia menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik sebuah lukisan besar. Di dalam ruangan itu, dia menemukan sebuah buku tua yang penuh dengan tulisan-tulisan kuno dan gambar-gambar aneh. Dengan susah payah, Rina mencoba membaca tulisan-tulisan di buku itu. Ternyata, buku itu adalah catatan tentang sejarah istana jin ini, dan di dalamnya dia menemukan sebuah informasi yang membuatnya terkejut. Ternyata, Raden Arya membutuhkan seorang pengantin manusia untuk memperkuat kekuatannya dan membuka gerbang ke dunia manusia. Rina menyadari bahwa dia hanyalah alat bagi Raden Arya. Dia harus mencari cara untuk melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Dengan keberanian yang tersisa, Rina mulai menyusun rencana. Dia mempelajari setiap sudut istana, mencari celah untuk bisa keluar. Pada suatu malam, saat Raden Arya lengah, Rina mencoba melarikan diri. Dia berlari menyusuri lorong-lorong istana yang gelap, dikejar oleh para penjaga. Suara langkah kaki dan teriakan memenuhi istana. Rina berhasil mencapai gerbang istana. Namun, di sana, Raden Arya sudah menunggunya dengan amarah di matanya. "Kau tidak akan bisa lari dariku," geramnya. Terjadilah pertarungan yang sengit. Rina dengan sekuat tenaga mencoba melawan Raden Arya dan para pengikutnya. Meskipun dia hanyalah manusia biasa, ada desire kuat dalam dirinya untuk kembali ke dunianya. Tiba-tiba, Rina teringat akan sesuatu yang dibacanya di buku tua itu. Kelemahan para jin adalah besi dan air suci. Dengan cepat, Rina mencari benda-benda besi yang ada di sekitarnya. Dia menggunakan pecahan-pecahan gerbang yang berkarat untuk menyerang Raden Arya. Para pengikut Raden Arya mulai melemah terkena sentuhan besi. Raden Arya marah besar. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Rina. Namun, Rina tidak menyerah. Dia terus berjuang dengan harapan satu-satunya adalah bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Akhirnya, dengan keberanian dan sedikit keberuntungan, Rina berhasil mendorong Raden Arya hingga terjatuh ke dalam kolam air di dekat gerbang istana. Air itu, entah mengapa, terasa seperti air suci. Raden Arya berteriak kesakitan dan perlahan menghilang menjadi abu. Istana itu mulai bergetar dan perlahan menghilang, kembali menjadi hutan yang sunyi. Rina tergeletak lemas di tanah, namun dia selamat. Dia berhasil lolos dari cengkeraman istana jin. Pagi itu, Rina ditemukan oleh seorang petani yang kebetulan lewat. Dia menceritakan pengalamannya yang mengerikan, namun tidak ada yang percaya. Mereka mengira Rina hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun, Rina tahu apa yang dialaminya adalah nyata. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi mengambil jalan pintas melewati hutan itu. Dan setiap kali dia pulang kerja larut malam, dia selalu merasa ada tatapan dingin yang mengawasinya dari kegelapan. Apakah Rina benar-benar berhasil lolos? Atau mungkin dia masih terikat dengan alam gaib itu? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.